Semuanya, nama saya Misha Kalavianto dari kelas 10 animasi 1. Nah, hari ini saya akan menceritakan kembali tentang pahlawan Indonesia, yaitu Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Lahir ke sekitar tahun 1800 dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda pada saat berumur 17 tahun. Ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda. Martha Tiahahu tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Martha Christina Tiahahu dilahirkan di Abubu, Nusa Laut pada tanggal 4 Januari 1800. Merupakan anak sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu dan masih berusia 17 tahun ketika mengikuti jejak ayahnya memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Ibunya telah meninggal setelah lahirnya Martha Christina Tiahahu. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Pada waktu itu, sebagai pasukan rakyat bersama para raja dan patih, bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura. Sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwijk luput dari perhatian. Guru sosialisa yang memihak Belanda melakukan kontak dengan musuh, mengatasnamakan rakyat menyatakan menyerah kepada Belanda. Pada tanggal 10 Oktober 1817, Beverwijk jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Tanggal 11 Oktober 1817, pasukan Belanda di bawah pimpinan Richmond bergerak ke Ulas, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan rakyat dengan kekuatan 100 orang prajurit. Meyer beserta Richmond kembali ke Ulas. Pertempuran berkobar kembali. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini, Richmond tertembak mati. Meyer dan pasukannya bertahan di tanjakan negeri O, Maluku Tengah. Di tengah keganasan pertempuran itu muncul seorang gadis remaja menantang peluru musuh. Putri Nusa Halawano, Sri Kandi Martha Christina Tiahahu. Ia turut menampakkan semangat kepada kaum perempuan dari Ulas dan O untuk turut mendampingi kaum pria di medan pertempuran. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kringer memberitakan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Ketika pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat, ini dengan lemparan batu. Para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulas dan O diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dan Jasira Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Puskes dan dijatuhkan hukuman. Karena masih sangat muda, Puskes membebaskan Martha Christina Tiahahu dari hukuman. Tetapi sang ayahnya, Kapitan
Mata Kristina Tiahu merebahkan diri di depan puskes, memohonkan ampun bagi sang ayah yang sudah tua, tetapi semua itu sia-sia. Tanggal 16 Oktober 1817, Mata Kristina Tiahu beserta ayahnya dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverly. Sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi ayahnya, Mata Kristina Tiahu mendampingi ayahnya pada waktu memasuki tempat eksekusi. Kemudian Mata Kristina Tiahu dibawa kembali ke dalam benteng Beverly dan tinggal bersama guru sosialisa. Sepeninggal ayahnya, Mata Kristina Tiahu masuk ke dalam hutan dan berkeliaran. Hal ini dapat membuat kesehatannya terganggu. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Mata Kristina Tiahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Eversden ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal ini, kondisi kesehatan Mata Kristina Tiahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatannya. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Mata Kristina Tiahu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazah Mata Kristina Tiahu disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 20 Mei, Mata Kristina Tiahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Dan itu saja cerita dari Mata Kristina Tiahu. Bila ada kata-kata atau kalimat yang kehilangan, saya memohon maaf. Begitulah ceritanya dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.